Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi di hari yang baru ini, mari kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu jangan kehilangan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berkata ayo bersukacita, itu sangat gampang kita lakukan. Tetapi ketika kita mau mempraktekkannya dalam kehidupan kita, itu sangat sulit. Kecuali keadaan kita baik-baik saja, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi bagaimana kalau kehidupan kita tidak baik-baik saja? Keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah kita masih mau bersukacita? Makanya Rasul Paulus dalam suratnya yang dia tujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, di situ dia mengatakan bahwa harus tetap bersukacita. Nah, kita tahu bersama keadaan jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, mereka juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka dalam masalah, mereka dalam pergumulan, mereka dalam tekanan, sehingga pada saat itu mereka benar-benar kehilangan sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus dalam suratnya sampai 2 kali dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Mengapa Rasul Paulus tekankan harus tetap bersukacita? Yang pertama yaitu sumber sukacita kita adalah Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya, dia dalam penjara pada saat itu. Dia juga dalam tekanan, tetapi dia masih bisa mengatakan untuk tetap bersukacita. Mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan hal demikian? Karena Rasul Paulus tahu bahwa sumber sukacitanya adalah Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus menyandarkan sumber sukacitanya kepada dunia, Rasul Paulus tidak mampu menghadapi apa yang dia alami. Karena kita tahu bersama bahwa sukacita yang dari dunia itu sifatnya sementara. Tetapi kalau sumber sukacita daripada Tuhan, yaitu sifatnya kekal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita alami pada saat ini, biarlah fokus kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan, karena Dia merupakan sumber sukacita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengapa Rasul Paulus tekankan kita harus tetap bersukacita, yaitu ketika kita bersukacita, kita akan mendapatkan kekuatan. Selain Yesus adalah sumber sukacita kita, Yesus juga adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Hidup dalam tekanan itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Kita mau ngapa-ngapain aja, kita merasa susah dan sulit. Makanya kita harus tetap senantiasa sandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita itu terbatas. Kita dicubit aja, kita udah merasa sakit. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu sandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa sukacita itu selalu akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Dan kita juga yakin dan percaya bahwa ketika kita selalu sandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka sumber kekuatan yang daripada Tuhan akan selalu berikan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, puji Tuhan, ini yang akan kita dapatkan ketika kita selalu menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan ada janji firman Tuhan, damai sejahtera Allah
akan selalu Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menjalani kehidupan kita, biarlah kita mau tetap selalu bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia yang menjadi sumber sukacita dan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami mau tetap selalu menyandarkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber sukacita dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang tetap selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap selalu memegang kehidupan kami, Engkau yang selalu menuntun, menyertai bahkan memimpin kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam apapun yang sedang kami lakukan dan apapun yang sedang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu berjalan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.